Untuk penjelasan selanjutnya itu adalah terkait dengan penegakan HAM. Ya, bagaimana upaya penegakan HAM? Selama ini kita melihat sudah kasus-kasus pelanggaran HAM nasional dan begitu juga dengan kategori pelanggaran HAM. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat satu itu adalah landasan hukum daripada upaya penegakan HAM. Kalau kita lihat yang pertama dari adanya pernyataan sedunia tentang Declaration of Human Rights dan dari Mahkamah Internasional terkait dengan internasional uh, court-nya, court kriminalnya. Nah, di sini juga sudah ditekankan terkait dengan Declaration of Human Rights atau pengakuan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian secara nasional kita dapat melihat dari Pancasila, penjabaran Pancasila ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik di pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, upaya penegakan HAM itu bisa dilakukan dari pemerintah untuk melindungi terkait dengan kedudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, selama ini penegakan pemerintah melalui undang-undang, kalau kita dapat melihat, itu dari Pancasila sebagai muara utama. Kemudian, ini dijabarkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, yang kita ketahui bahwa ini adalah merupakan suatu input, proses, dan output daripada bangsa itu sendiri. Ya. Nah, kemudian masuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini adalah terkait dengan Undang-Undang Perkawinan. Nah, ini juga merupakan uh, perkembangan daripada pasal 28A, yaitu terkait dengan hak hidup, termasuk juga 28B. Nah, di sana juga dikaitkan dengan pasal 74. Jadi orang melakukan menjalin kehidupan rumah tangga sesuai dengan uh, harkat dan martabatnya manusia. Kemudian berikutnya ada produk dari MPR terkait dengan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Ini juga terkait dengan piagam uh, pengakuan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga sama. Ini adalah lebih rinci terkait dengan pengaturan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, ini adalah terkait dengan undang-undang anti kekerasan, baik itu dalam rumah tangga. Di sini juga diatur jadi pengakuan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ini berhubungan dengan perlindungan anak perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, pembentukan pemerintah terkait dengan Komisi Nasional atau Komnas HAM dan Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM karena sebelumnya terjadi pelanggaran terkait dengan perempuan dan anak itu sendiri. Nah, upaya penegakan HAM melalui pengadilan HAM itu juga diatur. Nah, di pengadilan pun diatur ya dalam kitab penegakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kejahatan Manusia dan Kejahatan Genosida. Artinya dalam penegakan HAM juga tidak boleh undang-undang di sana juga sudah diatur. Nah, upaya penegakan HAM melalui pendidikan. Nah, tentu penanaman konsep tentang HAM melalui upaya pendidikan juga ditekankan. Seperti saat ini yang kita lakukan, ini adalah sebagai salah satu proses kita untuk penegakan HAM melalui pendidikan. Nah, demikian anak-anak terkait dengan penjelasan atau pemaparan upaya pemerintah yang sudah dilakukan dalam penegakan HAM. Dalam artian, ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah
yang diatur sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan, sehingga sebagai pedoman nantinya dalam kita menjalankan kehidupan yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa hak seorang itu adalah terbatas oleh hak orang lain, ya, dalam kita menjalankan kewajiban. Kewajiban atau hak yang didapatkan oleh seorang itu merupakan akibat dari kewajiban yang sudah harus dilaksanakan. Dengan kita berkewajiban untuk menghormati orang lain, tentu itu adalah merupakan satu akibat yang nanti akan kita terima dalam mewujudkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Ya demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan penjelasan pada hari ini dan kalian bisa menganalisis terkait nanti permasalahan yang akan diberikan. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat. Salam rahayu buat kita semua.